Lumut tanduk ini memiliki bentuk spora yang panjang dan runcing yang dapat tumbuh setinggi 5 cm. Kids, pernah melihat tumbuhan lumut? Biasanya lumut akan tumbuh pada tempat yang lembab. Memiliki ciri khas berwarna hijau, ternyata ada 3 kelompok tumbuhan lumut loh. Yuk kita cari tahu. Lumut atau dalam bahasa Yunani Bryophyta merupakan tumbuhan yang hidup di darat dan berukuran kecil. Tumbuhan lumut bisa hidup di batu, kayu, pepohonan, dan di tanah. Lumut memang tersebar di seluruh belahan dunia kecuali laut. Tumbuhan lumut dapat melakukan fotosintesis karena di dalam tubuhnya terdapat klorofil atau zat hijau daun. Lumut hati. Kelompok tumbuhan lumut yang pertama yaitu Hepaticopsida atau yang bernama lumut hati. Lumut hati memiliki bentuk tubuh seperti lembaran banyak lekukan dan menyerupai bentuk hati. Lumut hati umumnya tumbuh di tanah mineral yang lembab di lereng gunung maupun bukit. Lumut ini juga bisa tumbuh di dasar hutan yang lebat. Terdapat beberapa ciri yang menunjukkan kelas lumut hati, yaitu sel kelamin pada lumut hati berupa talus dan berbentuk lembaran-lembaran seperti hati. Jaringan berwarna hijau dengan percabangan. Di sisi bawah ada sel menyerupai daun yang bernama sisik perut. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Pembentukan spora selalu tumbuh dan berkembang dalam sel kelamin betina. Ukurannya juga sangat kecil sehingga nyaris nggak tampak. Contoh lumut hati yakni Riciocarpus natans yang hidup mengapung di air dan juga Marchantia polymorpha. Lumut tanduk. Kelompok tumbuhan lumut yang kedua yaitu Anthoceratopsida atau yang bernama dengan lumut tanduk. Dinamakan lumut tanduk karena memiliki bentuk lembaran yang ujungnya bercabang seperti tanduk. Lumut tanduk ini memiliki bentuk spora yang panjang dan runcing yang dapat tumbuh setinggi 5 cm. Sementara sel kelamin umumnya memiliki diameter 1 hingga 2 cm dan tumbuh secara mendatar. Kadang juga ditempeli oleh spora majemuk. Lumut tanduk ini sering menjadi spesies pertama yang menempati sebuah wilayah terbuka dan lembab. Lumut tanduk bisa dengan mudah kita temukan di wilayah perairan seperti tepi sungai, tepi danau, dan di sepanjang selokan. Terdapat beberapa ciri yang menunjukkan kelas lumut tanduk, yaitu sel kelamin berupa jaringan dengan tepi rata dan pipi. Akar masih berupa rhizoid. Jaringan sel kelamin enggak dapat dibedakan antara struktur daun dan batang. Bentuk spora menyerupai tanduk atau jarum yang kecil. Pertumbuhannya terjadi sebab pembelahan sel dasar pada daerah kaki. Contoh lumut tanduk seperti Nototilas sp dan Anthoceros sp. Lumut daun. Kelompok tumbuhan lumut yang terakhir yaitu Bryopsida bernama lumut daun. Lumut daun merupakan jenis tumbuhan yang dapat kita temukan di daerah yang lembab dan terbuka. Namun ada juga lumut daun yang dapat tumbuh di tanah gundul, seperti di antara rumput-rumput, di atas batu cadas, rawa-rawa, dan sedikit yang terdapat di dalam air. Lumut daun ini memiliki batang yang tegak, bercabang, dan daunnya yang berukuran kecil. Sekilas jenis lumut daun ini tampak seperti rumput. Bryophyta memiliki jumlah kurang lebih dari 10.000 spesies jenis lumut daun yang dibagi lagi menjadi 3 ordo, yakni Bryales, Sphagnales, dan Andreales. Contoh dari lumut daun yakni Polytrichum yang biasanya menempel pada batu bata dan Sphagnum yang hidup di rawa. Nah, itulah 3 kelompok lumut berdasarkan beberapa sumber. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!